Hey yo, what's up man? Setiap di Fitbar in here. So, balik lagi ke konten tercinta kita, yaitu Scare Horror. Setiap di Fitbar, cerita horor. Jadi di cerita kali ini saya akan mengisahkan sebuah urban legend yang berasal dari kota saya sendiri atau tempat kelahiran saya, yaitu cerita tentang kota gaib Kalab. Tapi sebelum masuk ceritanya, marilah kita saling mendukung dengan cara subscribe di bawah, klik tombol merah dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jika bercerita tentang Pantai Kalab, itu adalah sebuah tempat padang luas ataupun kayak lokasi yang luas di tepi pantai. Jadi ketika kita menanyakan lokasinya, itu berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, tepatnya di Kota Sampit, dan juga berbatasan dengan Kabupaten Kuala Pembuang. Untuk menceritakan kisahnya itu ada banyak versi dan ada banyak kisah yang pernah terjadi di sana. Jadi mungkin akan kita mulai satu persatu dan kita akan menelaah apa sih itu Pantai Kalab. Pantai Kalab ini merupakan padang luas yang berada di tepi laut ataupun di tepi pantai. Jadi sejauh mata memandang ketika melewati kawasan ini tidak ada perumahan ataupun rumah satupun di daerah itu karena merupakan salah satu daerah yang disakralkan. Dan diduga atau kata masyarakat sekitar, Pantai Kalab ini merupakan milik seseorang raja gaib atau sering dibilang sebagai milik Haji Amin Klaru. Jadi ada sebuah sungai yang diberi nama adalah Sungai Laru ataupun ataupun menyerupai nama si pemilik Kalab tadi, yaitu Haji Amin Klaru. Namun tidak banyak masyarakat yang menyangkal itu dan menyimpulkan bahwa kerajaan itu adalah kerajaan gaib yang dihuni oleh pasukan kera. Karena pada dasarnya jika kita menuju arah sana dari Sampit kota saya ini menuju ke Kalab itu akan ada banyak gerombolan ataupun kelompok kera yang berada di sepanjang jalan. Maksudnya pensiun itu ada di kanan kirinya, kadang berhenti di salah satu jembatan untuk meminta makan kepada orang-orang yang melintas. Di mana horornya? Ya, horornya ketika kita tidak memberikan makanan kepada kera itu. Konon katanya, kera itu tidak mau minggir dari jalan dan terus menghalangi jalan kita. Atau ada pula versi mengatakan jika kera itu menghalangi jalan kita lebih baik memutar karena hal buruk akan terjadi kepada kita. Dan pernah ada suatu cerita yang mengatakan bahwa ada satu orang yang mencoba membawa kera itu untuk dipelihara. Namun ketika beberapa meter dari situ, mobilnya kemudian mogok dan tidak mau menyala. Dan ketika dilihat di mobilnya, kera itu sudah nggak ada. Padahal mereka yakin bahwa kera itu dimasukkan ke dalam sebuah kardus yang diikat rapat. Apakah itu kera gaib atau bukan? Dan ada juga yang mengatakan bahwa di kelompok kera itu ada salah satu kera yang besar, yang dianggap sebagai si raja kera itu. Dan juga ada yang bilang bahwa kera itu ketika kita berikan rokok, dia akan merokok dan bisa merokok layaknya manusia. Tapi tidak yang tahu, karena saya pun waktu kesana juga nggak pernah nemuin kera yang seperti itu. Hanya kera-kera biasa yang nangkring di pinggir-pinggir jalan itu. Lalu ada sebuah kisah bahwa ada sebuah mobil Avanza. Mobil Avanza yang kecelakaan ini masih belum lama, kira-kira tahun lalu. Katanya salah satu korban yang selamat, dia berkata bahwa ada salah satu orang di situ yang kesurupan. Lalu membuat mobil itu terbalik dan mengalami kecelakaan. Dan di kesurupannya tuh nggak jelas dia menceritakan seperti apa, intinya berkata bahwa jangan teruskan perjalanan. Tapi who knows, kita tidak tahu karena layaknya sebuah cerita itu ketika diceritakan oleh orang lagi mungkin akan ditambahin atau bahkan dikurangin. Jadi kita nggak tahu keasliannya. Dan mengapa saya berani bicara seperti ini, karena saya juga tinggal di sini dan dari kecil udah tahu tentang cerita ini. Lalu ada beberapa cerita yang saya dapat lagi. Ada salah satu seorang pria bernama Jauhari dan istrinya bernama Ida. Ini saya mendapatkan salah satu cerita dari sebuah website, dan ketika saya tanya kepada teman-teman saya dan orang tua tuh di daerah sini lah, saya nggak bisa menyebutkan, itu ada benarnya katanya. Tapi katanya kalau namanya itu di Karang. Jadi ada sebuah suami istri bernama Jauhari dan Ida ini yang telah menikah 4 tahun, tapi mereka tuh belum dikaruniai seorang anak. Lalu si Jauhari ini kan kerja di salah satu perusahaan gitu. Dia selama beberapa hari itu dan hampir 1 minggu tuh kayak lesu dan kerjaannya tuh nggak bagus, nggak kayak biasanya. Dan sampai ketika si bosnya ini ingin merisenkan dia atau memecat dia, namun karena bosnya merasa dia adalah pegawai yang baik dulunya, dia bertanya kepada si Jauhari ini tadi, mengapa kamu nggak kayak biasanya gitu lah intinya.
Ya, kemudian Jauhari menceritakan keluh kesahnya yang memiliki anak dan mertuanya, biasalah mertua di kabupaten, sebuah desa-desa gitu kan, biasanya kayak kalau punya anak mandul ya pokoknya menjudge dengan isi hatinya aja tanpa memikirkan perasaan orang lain ya. Lalu si bos ini menyarankan bahwa dia pernah mendengar salah satu kliennya memberikan info kepadanya, info ini masih dia berkata bahwa lakukanlah seks atau berhubungan intim di lokasi pantai Kalaps tersebut, tapi dengan satu syarat, ketika selesai ataupun ketika ingin melakukannya, katakanlah nazar yang akan dilakukan ketika memiliki seorang anak. Lalu Jauhari ini pulang dan berkata kepada istrinya, ya bismillah, kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan dan kita hanya mencoba yang disarankan orang-orang, siapa tahu berhasil untuk mendapatkan seorang anak. Mereka pun berangkat dan ya esek-esek di sana sampai ketika mereka pulang, dan entah waktunya berapa lama ya, si Ida ini hamil. Dan saking senangnya si Jauhari, akhirnya istrinya hamil, dia berkata, jika anakku lahir nanti aku akan berniat mengelilingi Kalimantan 7 kali. Tapi itu hanya sebagai gurauannya saja. Nah, selepas dia tahu bahwa istrinya hamil, mereka langsung mendatangi bosnya tadi. Ketika itu sampai di sana, bosnya mengucapkan selamat bahwa dia sudah hamil, dan bosnya bertanya, nazar apa yang kamu ucapkan ketika kamu mendapatkan anaknya? Jauhari menjawab, saya tidak bernazar apa-apa, hanya melakukannya saja. Loh, gak mungkin, kata si bos. Karena kebanyakan orang yang pergi ke sana untuk mendapatkan anak selalu memberikan nazarnya. Lalu si Ida memotong pembicaraannya dan berkata, si Mas Jauhari tadi bilang, jika anaknya lahir dia bakal mengelilingi Kalimantan 7 kali. Namun dengan rasa gugup dan malunya, si Jauhari berkata itu hanya gurauanku saja. Bosnya pun kayak tersenyum miris gitu kayak, gitu. Dan berkata, ya udah semoga semuanya baik-baik aja. Dan berselang lama, kemudian anaknya pun lahir. Namun si Jauhari tidak melaksanakan apa yang dikatakannya sebagai nazar, hingga anak itu bertumbuh dan kemudian besar, dan akhirnya berumur 3 atau 4 tahun gitu. Saat itu hari libur lah, si Jauhari ini sedang membersihkan rumput di halaman. Kemudian sang istri bertanya kepada sang Jauhari, kemana si Ucit? Nah, nama anaknya Ucit ya. Tadi main di kamar kok. Kemudian si Ida ini ke kamar, Ucit tuh nggak ada. Kemudian kembali lagi lah si Ida ini ke Jauhari tadi, Mas, gimana? Anaknya nggak ada di kamar. Tadi ada kok katanya. Kemudian mereka mencari keliling, membongkar kamar, ke sekeliling kampung, dan meminta orang-orang membantu. Orang kampung itu membantu. Sampai ketiga pembantu dari rumah itu menemukan Ucit bermain di kamar. Kemudian berlarilah Ida sama Jauhari ke kamar dan bertanya pada si Ucit, tadi kemana aja? Dia diam tuh nggak jawab, masih asik mainan aja. Dan dia menjawab bahwa dia diajak bermain dengan acil. Acil tuh bahasa Kalimantannya untuk tante. Sama si tante-tantenya bisa terbang. Ketika ditanya sama si ibunya tadi, si Ida tadi, kamu kemana? Saya jalan-jalan sama bibi. Si Ida pun takut, bibi yang mana? Itu bibi yang bisa terbang. Bibi siapa namanya? Ucit say Bibi Dewi. Dan salah satu warga nyeletus. Setahu saya dari Pak RT, setahu saya yang tinggal lama di sini, nggak ada satu warga pun yang bernama Dewi. Kemudian Jauhari langsung mengatakan, udah, yang penting Ucit udah ketemu dan selesai, nggak ada masalah, yang penting Ucit udah ketemu. Kata Jauhari. Lalu setelah warga itu pulang, si Ucit bercerita bahwa tadi diajak Bibi itu jalan-jalan ke istana, dan istananya tuh di sebelah-sebelahnya atau di pinggir-pinggir itu ada sungai ataupun lautan yang luas dan lintasnya cantik sekali. Kemudian langsung aja kayak udah lupain gitu, jangan terlalu banyak berhayal kamu, ya kayak gitulah istilahnya. Dan setelah anaknya tadi ditemukan, si Ucitnya ditemukan, ya udah balik lagi ke kehidupan normal. Kemudian dia langsung ke depan untuk kembali menyirami bunga dan membersihkan halaman tadi. Lalu si Jauhari ini mencium aroma. Wow, ini bau apa ini? Baunya familiar seperti bunga, tapi tidak familiar sebagai bunga yang saya cium. Kemudian Jauhari merasakan ada hawa keberadaan di belakangnya. Yang menoleh ada seorang wanita cantik, sangat cantik, bergaun merah. Masih dari gaun tuh kayak daster gitu ya, bukan gaun yang sekarang kurang kain gitu, enggak. Dan Jauhari pun bertanya, siapa kau? Kemudian dengan santai si perempuan tadi menjawab, apa kau melupakanku? Apa kau tidak mengingat bahwa kau dulu meminta anak dari tempatku dan tidak menunaikan nazarmu? Cetir. Namun sekarang aku tidak ingin menagih nazarmu, tapi aku akan mengambil anakku kembali. He say like that. Dan Jauhari pun langsung menyangkalnya. Dan jangan, itu anakku satu-satunya, jangan kau ambil. Jika kau ambil dia, aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Tapi dengan kekeh,
si Dewi tadi atau si perempuan gaun merah tadi masuk ke rumah dan mengumandangkan nama anak tadi. Ucit, ayo ikut Bibi lagi. Nah, kemudian Ucit tuh kayak langsung excited gitu, senang. Iya Bibi, ayo. Kita mau pergi ke istana lagi kan? Iya. Kemudian Johor menangis memohon agar tidak diambil. Namun karena nasi udah menjadi bubur, gak ada yang bisa diulang. Kemudian tiba-tiba dipeluklah si Ucit dan terbang ke atas dan hilang bagaikan debu. Lalu dari sisa-sisa debu itu ada kata-kata bahwa kamu masih bisa menemui Ucit, tapi pada malam tertentu. Siapkan saja kopi dan bunga-bungaan. Lalu datanglah si Ida dan menanyakan, Ucit di mana Mas? Lalu cerita pun berakhir. Namun kata warga sekitar, pada malam tertentu akan ada angin besar yang mengarah ke rumah keluarga Johari tadi dan tercium wangi-wangian dan juga bau kopi pahit. Kemudian ada yang pernah menyaksikan bahwa ada seorang raksasa ataupun orang yang bertubuh sangat besar berada di rumah itu, atau ada yang mengatakan bahwa sosok Ida dan Johari tadi berbicara sendiri seperti menerima tamu gitu ya, di ruang tamu, tapi depannya nggak ada yang ngobrol. Dan diduga itu adalah sosok dari Ucit yang dibawa untuk tinggal di istana dan cerita berakhir. Tapi di sini aku nggak bisa membuktikan keasliannya dari mana karena aku juga dapat beberapa ceritanya dari website Facebook, dan juga ada orang-orang yang membenarkan bahwa cerita ini ada. Dan menurut orang-orang sekitar berkata ini di daerah ya sebelum daerah ujung lah, sebelum Pelangsian pokoknya, di daerah situ katanya. Namun nggak ada yang tahu, who knows, karena memang jadi rahasia rakyat gitu lah. Jadi kan memang Pantai Kalap tuh banyak menceritakan hal-hal mistis yang menjadi sorotan berbagai masyarakat luar ataupun dalam sendiri. Hingga Kalap itu pun dianggap sebagai lokasi yang sakral dan ya pokoknya angker lah. Namun kalau siang enggak ya, sekarang sudah ada wisata Pantai Kalap di sana. Jadi wisata itu udah dibuat pantai yang indah, bagus untuk menghilangkan nuansa-nuansa angker itu tadi. Tapi kita nggak tahu kan di dalamnya ada apa, karena horor tuh nggak kenal tempat. Setan tuh nggak nilai sesuatu dari bersih kotornya. Jadi untuk cerita Kalapnya berakhir di sini dulu. Mungkin kalau ini rame, saya bakal menceritakan ke lebih dalam lagi soal Kalap, atau bahkan mungkin ke sana untuk melihat keadaannya dan menelusurinya pada malam hari mungkin. Who knows? Siapa yang tahu? Jadi untuk Scare Horror kali ini mungkin berakhir di sini. And terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bisa memberikan hiburan yang lebih layak, terutama untuk orang-orang yang suka dengerin cerita horor. Dan remember about that, don't cry, keep smile. This is Delbert Fitbar, and we love you.